Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Bayu Apriansyah. Di sini saya bakalan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kecakapan antarpersonal. Dan sekarang saya udah ditemani oleh teman lama saya, namanya Imam, yang dulu pada saat sekolah pernah berprestasi. Kira-kira apa aja prestasi yang udah didapatin sama Imam? Mungkin langsung aja ya kita tanya-tanya ya. Oke, Mam. Mungkin sebelumnya bisa mulai diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri saya Imam Sudarajat. Hobi saya ngoding dan bermain musik. Oke, dulu di waktu sekolah pernah dapat prestasi ya, Mam? Oh, kalau boleh tahu, Bu, Ya nama benar. dulu di sekolah di mana sih? Asal sekolahnya? Eh, Asal sekolahnya di SMK Negeri 4 Tanjung Pinang Timur. SMK Negeri 4 Tanjung Pinang Timur. Oke, Ya mungkin benar. mungkin bisa dikasih tahu salah satu prestasi yang udah diraih apa, Mam? Eh, Prestasi yang pertama yaitu juara 2 LKS bagian web development tingkat kota. LKS juara 2 tingkat kota. Berarti bisa dibilang ini prestasi di bidang IT ya, Mam ya? Ya benar. Mungkin sebelumnya bisa dikasih tahu dulu nih, LKS itu apaan sih? Kalau untuk LKS, kepanjangan dari LKS itu lomba kompetensi siswa. Nah, maksud dari LKS itu untuk kompetisi tahun antar siswa dari jenjang SMK sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan pada SMK. Oke, mungkin bisa Mam di sharing lah pengalaman waktu ikut lomba LKS itu. Dari awal ikut lomba atau mungkin ada suka dukanya selama ikut lomba itu. Mungkin boleh diceritain Mam. Awalnya saya bisa ngikutin LKS itu, saya pernah mengikuti seminar tentang web development. Nah, di situ saya diberikan sebuah motivasi untuk mengikuti LKS dan juga saya merasa tertantang untuk mengikuti LKS itu. Nah, eh, hari pertama waktu lomba LKS tersebut, semua peserta itu diberi challenge untuk membuat satu website yang bertema tentang sekolah. Tema Nah, tentang jadi, sekolah. Oke. mm, jadi pas hari itu ada 22 peserta yang mengikuti lomba LKS tersebut yang yang bisa ngoding dan jago-jago lah pokoknya. Saingannya berat-berat berarti ya. Ya benar, karena saingannya berat-berat banget. Oke, terus lanjut Mam. Kemudian untuk hari kedua, oh ya di sini lomba tersebut itu 3 hari. Jadi hari pertama disuruh challenge untuk membuat website bertema sekolah dan yang untuk hari kedua ini diberikan juga tugasnya yaitu tentang membuat website e-commerce sederhana. Nah, Oh, jadi berarti berarti di ini 3 hari berturut-turut ya lombanya ya. ya, Kemudian jadi kalau di hari ketiganya tuh apa tuh? di hari kedua itu Oh ya, masih di hari kedua. eh, di hari kedua tersebut itu bertemanya kan tentang e-commerce tuh. Nah, jadi banyak juga peserta-peserta yang masih kesulitan tentang apa sih itu e-commerce, apa sih kayak fungsi-fungsinya, apa sih cara cara ngedesainnya. Nah, jadi sebelum kami diberikan tugas itu, kami diberi bekal untuk apa sih itu e-commerce,
apa sih cara ngebuatnya, gimana sih cara buatnya, apa itu e-commerce dan lain-lain gitu. Oke. Terus, Mam? Nah, untuk di hari ketiga itu kami diberi challenge sekaligus menghitung nilai dari hari pertama dan hari kedua. Di hari ketiga itu kami diberi tugas akhir yaitu tentang ngebuat perhitungan jarak kereta api dari kota A ke kota B, kemudian nge-publish website tersebut ke publik menggunakan hosting gratis. Oke, itu jadi tugas akhirnya itu yang membuat website tentang kereta itu ya. Iya, Oke. Itu untuk LKS itu tadi berapa? Juara berapa? Juara dua. juara dua. Juara dua. Oke. Untuk prestasi yang lainnya mungkin ada? Ada juara tiga di Edu Cyber Coding tingkat kota juga. Juara tiga di Edusi berkoding. Ya, Edu Cyber Coding. Ketika kalau itu gimana tuh, Mam? Ceritanya? Di Edu Cyber Coding itu eh, temanya sebenarnya bebas, tapi Bebas. lebih ke arah tentang pengamanan. Nah, jadi Keamanan. di sana pas lomba tersebut itu disuruh ngebikin satu keamanan, tapi dengan judul temanya itu bebas. Jadi Kalau ada yang ngebikin tentang yang keamanan security yang tingkat tinggi, atau keamanan tentang game, atau keamanan tentang pemilu, atau pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua BEM dan lain-lain gitu. nah, kalau di yang diambil dari kompetisi itu Imam buat apa tuh? Kan temanya bebas tuh. Di situ milihnya mau buat Kalau apa? saya, nah kalau saya itu ngebikin tentang keamanan dan pemilihan ketua OSIS. OSIS. Bentuk pengamanannya gimana tuh kira-kira? Nah, Belum jadi di tergambar situ nih soalnya. itu untuk pemilihannya dikasih validasi satu peserta hanya bisa satu, enkripsi password usernya yang menggunakan MD5 atau semacamnya, dan di situ juga ada keamanan untuk supaya website tersebut tidak bisa diinjektor atau diinjeksi. Berarti intinya meminimalisir kecurangan ya, Mam. Bisa dibilang gitu ya. Ya, Oke, sangat luar biasa ya. Bisa dapat juara dua LKS tingkat kota dan juara tiga di Edusi berkoding. iya, Edu Cyber Coding. Edu saya berkoding. Oke, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih, Mam? Udah kerja kah atau masih berkuliah? Kalau sekarang itu kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Kerjanya di bagian IT juga dong pasti. Kalau kerja di bagian IT. Itu di fokus kemana tuh bidangnya, Mam? Untuk pekerjaannya sekarang. Kalau pekerjaan lebih fokus ke ini sih, web development-nya juga. Oh, pakai tim berarti? Apa sendiri? Kalau ini sendiri, Masih sendiri ya? ya. Kemudian sekarang masih kuliah ya. Boleh tahu di kuliah di mana, Mam? Kalau kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang Timur. Katanya STTI. Ya, kalau STTI ya. singkatannya itu STTI. Selain di sekolah, pernah nggak selama masa kuliah pernah ikut-ikut event atau pernah ikut lomba lagi nggak? Pernah ngikutin event Hacktoon, atau bisa disebut Hacktoberfest pada bulan Oktober. Nah, itu gimana tuh bisa ngikut lomba gitu? Itu juara berapa, Mam? Kalau Hacktoberfest itu kemarin nggak dapat juara sih, cuman lebih banyak dapat ilmu di sana. Kita bisa Ilmunya. ketemu, ya, jadi kita banyak ketemu orang luar lah. Jadi se Indonesia itu yang
ngikutin Hacktoberfest itu banyak dan orangnya Itu juga pasti. macam-macam. Jadi ngebahasnya tuh kayak gimana ya? Kalau Hacktoberfest itu kita kan diberi individu dulu tuh selama sehari. Hmm. Pas udah selesai sehari itu baru kita dibagiin timnya. Nah, jadi di situ kita ketemu orang-orang yang bisa dibilang ada yang lebih bagus dari kita juga gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu yang dari mereka gitu. Kayaknya yang bisa bikin seneng ngoding tuh gimana tuh Mam ceritanya? Yang bisa biar Kalau kan untuk bisa suka sama ngoding, sama membuat web, web itu ceritanya tuh gimana? Awalnya bisa suka coding gitu. kalau untuk bisa suka ngoding sih eh, gimana ya? Kalau dari sayanya sih waktu SMP sih udah pernah kayak nyoba ngoding website gitu Oh, oke. dari SMP. Nah, jadi Dari situ pernah kayak ngebikin lah gitu. mulai belajar lagi ilmu-ilmu yang baru ya berarti ya. Terus Iya benar. diasah lagi di waktu SMK ikut lomba gitu-gitu. Benar-benar. Oke, mungkin dari semua prestasi yang udah pernah diraih nih, Mam. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan atau kata-kata singkat, nggak apa-apa deh, yang mungkin bisa memotivasi kita semua, kata-kata inspiratif gitu. Kira-kira ada Kalau nggak yang mau disampaikan? kata-kata yang motivasi itu jangan pernah nyerah aja lah kalau mau ngelakuin sesuatu. Jadi fokus sama satu tujuan, jangan pernah noleh kiri kanan, apalagi nyerah. Yang penting fokus aja dulu sama niat. Oke, mantap. Mungkin itu dia satu pesan singkat dari Imam ya, sama sebagian prestasi yang udah pernah diraih selama SMK dan selama kuliah. Oke, mungkin sampai di sini dulu wawancaranya yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau ada lain waktu bisa kita sambung lagi ya, Mam ya. Siap. Ya, terima kasih nih buat Imam udah mau menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih juga yang udah nonton, yang udah like dan komen. Mungkin masih banyak kekurangan di video ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.